Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di dalam doa multiplikasi pada malam hari ini. Renungan pada malam hari ini saya beri judul Tetaplah Berdoa. Suatu ayat yang paling pendek, yaitu di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Setiap kita pasti tahu kenapa kita harus berdoa. Sepenting itukah doa bagi kehidupan kita? Doa adalah nafas hidup bagi orang percaya. Orang yang hidup pasti bernafas. Kalau sudah tidak bernafas, artinya manusia itu mati. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika untuk tetap berdoa. Tetaplah, ini mengandung arti senantiasa, terus-menerus, tidak mengenal putus asa, tidak jemu-jemu, tidak bosan untuk berdoa. Pertanyaannya, mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus tetap berdoa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Di Amsal 27 ayat 1b dikatakan, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kita tidak tahu besok akan terjadi seperti apa. Kita tidak tahu besok apa yang terjadi dengan kita. Akhir bulan Desember kemarin, ya yang lalu, yang tanggal 31, siapa yang mengira banjir bisa sedahsyat itu. Bahkan tempat-tempat yang tidak pernah banjir dan yang tidak mungkin banjir, tapi kenyataannya terkena banjir di mana-mana. Bahkan sekarang masih marak ya kasus penculikan anak, yang membuat orang tua itu resah dan takut. Kemampuan manusia itu terbatas. Kemampuan kita menjaga anak pun terbatas. Kemampuan bekerja kita pun terbatas. Kemampuan kita untuk menghadapi masalah, untuk menyelesaikan masalah itu pun terbatas. Nah, doa dapat menembus semua keterbatasan itu. Suatu malam Bapak Ibu ya, ada persiapan ujian praktek. Materinya juga sulit. Dosen pengujinya pun sulit ya. Ini membuat anak kami, teman-teman, siswa-siswi itu gelisah. Gimana nih besok? Hasilnya gimana? Prosesnya gimana? Ya. Kebetulan malam itu saya video call dengan anak kami ini ngomong, "Mama, doakan untuk ujian besok." Kami sudah belajar ya, dia sama teman-temannya sudah belajar. Kami pasrah, tidak tahu ini besok gimana. Karena dokter pengujinya ini teliti sekali, free will ya. Langsung saya jawab, gak usah nunggu besok, sekarang kita berdoa. Supaya malam itu bisa tidur dan besok bisa bangun pagi. Kami berdoa bersama. Saya, suami, dan anak, kami video call, kami berdoa. Kami sadar ya, kemampuan manusia memang terbatas. Dan Tuhan yang tidak terbatas, yang akan memberikan kemampuan, yang akan memberikan kecakapan. Sehingga singkat cerita, ujian dapat dilalui
dengan baik. Semua karena penyertaan Tuhan. Dan puji Tuhan, hasilnya baik. Karena Tuhan yang melakukannya. Tuhan menembus keterbatasan manusia. Dan cara Tuhan itu luar biasa. Mengapa kita harus tetap berdoa? Tadi, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Mengapa kita harus tetap berdoa? Karena kita ini punya musuh. Musuh kita ini tidak kelihatan. Musuh kita ini bukan manusia. Bukan orang yang berseberangan dengan kita. Bukan orang yang tidak sepaham dengan kita. Tapi musuh kita itu di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Ini berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang akan ditelannya. Musuh kita ini adalah si iblis. Targetnya iblis adalah supaya kita manusia jatuh dalam dosa. Iblis bisa pakai segala situasi. Iblis bisa pakai segala keadaan untuk membuat kita ini lemah. Sehingga kita mudah untuk jatuh dalam dosa. Kebanyakan orang biasanya akan benar-benar berdoa. Akan sungguh-sungguh berdoa apabila sedang menghadapi masalah besar. Gandulnya sama Tuhan ini semakin erat. Tapi ketika dalam kondisi nyaman, semuanya baik-baik saja. Semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Semuanya damai. Nah, biasanya orang akan terlena dengan situasi seperti ini, dengan keadaan seperti ini. Merasa semuanya ini bisa ditangani. Semuanya bisa dihandle. Akhirnya lupa berdoa. Lengah. Iblis ini kaya akan trik, kaya pengalaman. Karena umurnya yang sudah ribuan tahun ya, pengalaman sudah ribuan tahun. Iblis tidak takut dengan program-program gereja ya. Tapi iblis akan gentar ketika umat Tuhan itu berdoa. Ketika kita sedang menikmati berkat, diberkati banyak, omset usaha kita naik, kita mengalami kejayaan, hati-hati. Iblis akan pakai itu untuk menjatuhkan kita. Supaya kita jatuh dalam dosa. Ketika kita di dalam keterpurukan, mengalami masalah, iblis juga akan pakai kondisi itu untuk membuat kita tuh bimbang, tawar hati, kurang percaya ya kepada Tuhan, mengikuti orang banyak, mencari keberhasilan yang instan, yang pada akhirnya membawa kita jatuh ke dalam dosa. Jadi baik kondisi kita ini banyak berkat, sedikit berkat, bahkan kekurangan, dikatakan tetaplah berdoa. Karena iblis bisa pakai semuanya itu untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Ada satu pengalaman Bapak Ibu ya saat saya kuliah udah lama. Saya masih ingat dan ini peristiwa ini tidak bisa terlupakan. Saat itu masa-masa ujian ya. Saya sudah mempersiapkan, saya belajar.
Dan menurut saya, semuanya sudah siap. Materi sudah masuk lah ya, sudah dikuasai. Bahkan selama perkuliahan pun semuanya berjalan baik-baik saja. Tidak pernah ada masalah. Nilai-nilai selama ini juga baik-baik saja. Tiba besok harinya ya, saat saya berangkat ke kampus. Dengan percaya diri nih, saya udah hafal loh. Mulai nih, iblis bekerja. Iblis pakai keadaan itu sehingga saya jatuh ke dalam dosa. Yaitu dosa kesombongan. Karena saya tidak menyertakan Tuhan. Karena menurut saya semuanya baik-baik saja. Saya bisa melaluinya. Saya masih ingat benar ya, ujiannya itu ada 5 soal dan semuanya itu uraian. Saya biasanya mengerjakan dari soal yang paling mudah ke soal-soal yang sulit. Mulai saya baca nomor 1, saya nggak bisa jawab. Saya lanjutkan nomor 2, nggak bisa jawab lagi. Saya lanjutkan nomor 3, nggak bisa jawab lagi. Lupa ya, semuanya lupa. Pikiran saya ini blank. Apa yang saya pelajari itu hilang. Saya pelajari itu nggak ingat. Bahkan sampai soal nomor 4 dan soal terakhir nomor 5 sama sekali saya tuh nggak bisa ingat. Lupa semuanya. Saat saya nggak bisa jawab satu pun, saya sadar. Saya bersyukurnya saya sadar. Bahwa saya ini ternyata sombong. Tuhan ingatkan saya. Langsung saya tunduk kepala. Saya ambil waktu. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya berdoa. Tuhan ampuni saya. Puji Tuhan. Setelah amin, saya mulai mengerjakan kembali. Mulai dari soal pertama. Dan puji Tuhan, luar biasa. Tiba-tiba ingatan itu muncul kembali. Ingatan saya seperti dikembalikan. Sehingga saya bisa menjawab semua soal. Puji Tuhan. Hasilnya baik. Semua kondisi, baik itu kondisi yang nyaman, yang tidak nyaman, iblis bisa pakai untuk manusia jatuh. Yang sering ada jatuh dalam dosa kesombongan. Nah, doa yang seperti apa nih yang harus kita lakukan? Yang bisa kita lakukan? Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Itu di dalam Matius 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Mari Bapak Ibu Saudara kita bisa bersama-sama mengucapkannya ya. Mari kita buka Alkitab kita. Matius 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membaca mulai dari Bapa kami yang di surga.
Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam doa Bapa kami ini, yang pertama, dalam doa yang kita tujukan kepada Tuhan, dimulai dengan pujian kepada Tuhan, dimulai dengan penyembahan kepada Tuhan. Di ayat yang ke-9 dikatakan, Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Menempatkan Tuhan itu sebagai yang utama. Yang kedua, doa yang seperti apa? Ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berdoa supaya Injil boleh diberitakan, supaya Tuhan pakai hamba-hambanya, termasuk saudara dan saya, untuk berdoa buat pekerjaan Tuhan, buat kegerakan gereja untuk menjangkau jiwa. Ada yang pernah berkata kepada saya, saya sudah berdoa untuk jiwa-jiwa. Bahkan setiap komsel berdoa dengan 5 jari. Berdoa 5 jari. Tapi sampai sekarang ini belum ada hasilnya, belum ada perubahan. Setiap kali diberi undangan, tidak pernah bisa datang. Nah, malam hari ini kita boleh belajar untuk tetaplah berdoa. Jangan berhenti. Tetaplah berdoa untuk jiwa-jiwa. Jangan patah semangat. Meskipun jiwa yang kita doakan itu belum ada hasilnya. Jiwa yang kita doakan itu belum ada responnya. Jiwa yang kita doakan itu belum ada perubahan, masih tetap saja. Jangan patah semangat, terus berdoa, terus doakan. Mungkin banyak yang kita mengalami kita terus mendoakan, jangan jemu-jemu, semangat untuk kita semuanya. Yang ketiga, doa yang bagaimana? Kita mendoakan kebutuhan kita. Ayat yang ke-11, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup. Yang keempat, berdoa untuk problem hidup kita, yaitu di ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Supaya Tuhan meluputkan kita dari segala yang jahat. Meluputkan kita dari iming-iming iblis yang membawa kepada kebinasaan, membawa ke dalam dosa. Yang terakhir, mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa. Mengaminkan bahwa Bapa kita itu Bapa yang sanggup. Di ayat 13b, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tanpa doa, kehidupan rohani kita akan melemah. Makin lama makin lemah, sehingga akan mudah untuk jatuh dalam dosa. Berdoa untuk kita berjaga-jaga, untuk kita waspada
dari apapun yang akan terjadi di depan kita. Jadi, marilah kita tetap berdoa. Marilah kita terus berdoa. Dan marilah kita tetap berdoa. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita